Jadi kalau saya bilang bukannya repot, tapi harus ada usaha dan effortnya, Alia. I see, Ya, betul, jadi betul. investasi, oke, mungkin saya rephrase nih. Investasi itu tidak repot, tapi butuh effort. Effortnya apa? Oke. Ya, effortnya adalah untuk kita belajar, mau tahu tentang produk investasinya, instrumen investasinya. Kemudian effortnya lagi ya salah satunya buka RDN misalnya kalau mau investasi di MSI kan, mau investasi Betul. saham repot buka rekeningnya gitu kan, ya kan semua harus ada effortnya gitu. Tapi kalau misalnya my friends bilang repot itu, wah repot nih harus harus tahu technical analysis, harus tahu fundamental analysis, harus pinter, Yes. harus ambil sertifikasi, ambil sekolah segala macam, itu tidak. Itu nggak seperti itu kok. Kita cukup tahu investasi itu instrumen investasinya apa, uh, kita percaya ya sama instrumen investasinya, ya itu kita udah bisa memulai investasi. I see. Betul-betul. Karena aku salah satu korban itu juga nih, Pak. Yang orang-orang yang mikir bahwa investasi itu adalah repot dan hanya untuk orang-orang yang punya uang. Karena mikirnya juga kayaknya harus pinter juga nih, harus bahas tentang teknikalnya, terus ngelihat grafiknya tuh udah takut sendiri gitu loh, Pak, ngelihatnya. Kayak mau mulai juga jadi, aduh, ngeliat grafik gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu nih sama Pak Johan untuk apa aja yang bisa kita lakukan saat mau memulai gitu ya. Kita pahami jenis instrumennya, kita juga tahu tujuannya apa, kemudian juga kita percaya dengan instrumen yang kita investasikan gitu. Mungkin ada satu lagi kali ya Pak Johan yang perlu diingat juga oleh my friends gitu. Misalnya seperti bagaimana sih cara kami mengetahui profil resiko kita saat kita melakukan investasi. Oke, ya Alia, ini penting ya my friends mengenai profil risiko. Jadi berinvestasi itu, memilih instrumen investasi itu harus sesuai dengan dua hal. Satu, tujuan investasinya. Yang kedua adalah profil risikonya. Ya kan, tujuan investasi tadi saya sudah mention ya, semua orang punya tujuan jangka panjang. Nah, kemudian kita juga harus tahu profil risiko kita itu apa. Nah, profil risiko itu apa? Profil risiko itu adalah gimana toleransi kita untuk menghadapi risiko investasi. Ada beberapa nih jenisnya. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif, Alia. Nah, kalau misalnya saya profil risikonya agresif, saya nggak suka tuh investasi yang cuman apa Bentar kecil gitu ya Pak. kecil returnnya, Oh, yang oke. aman-aman ya itu saya nggak suka. Pasti saya maunya yang mungkin ada adrenalinnya gitu ya. Mungkin saya langsung investasi di saham atau di reksadana saham. Nah itu tipe profil risiko agresif. Sebaliknya kalau tipe tipe profil risiko saya konservatif, ya mungkin saya bagi mungkin sedikit aja di reksadana saham atau di sahamnya. Sisanya mungkin saya akan simpan di obligasi ya atau bahkan di deposito. Nah, cara cara tahunya gimana sih? Cara tahu profil risiko kita itu biasanya kita isi kuesioner, my friends. Nah, pasti di MSI Oke. udah ada tuh kuesioner. Ya, my friends bisa datang ke MSI atau bisa datang ke cabang Maybank terdekat. Tanya aja ke customer service-nya mau isi profil risiko, mau tahu profil risiko saya apa, itu udah langsung bisa disediain. Gitu, Alia. Oke. Berarti nggak repot ya, my friends ya. Jadi setuju dengan Karena Pak Johan untuk itu memulai butuh investasi effort. itu nggak repot. Betul, hanya butuh effort dan uang transport berarti ya Betul. tujuannya untuk ke cabang Maybank terdekat ataupun ke MSI, betul. Atau butuh Ya, kuota sih Pak, karena sekarang udah betul, bisa online juga betul, untuk betul. daftar. Betul. Nah, ini ada lagi satu, aku sekalian masukin ke pertanyaan dari Mayfrans juga ya, karena ini banyak banget Pak Johan, ada Ya. 13 pertanyaan dan kayaknya kalau satu-satu kita bahas tuh lebih dari waktu yang kita punya hari ini. Nah, ini ada yang nanya juga nih, lebih baik investasi apa kelola ilmunya dulu? Karena kalau rugi sering banyak dan wajarnya berapa tuh Pak kalau rugi? Oke, gimana gimana coba. Jadi dia lebih baik investasi apa, lebih baik investasi apa, kelola ilmunya dulu, lebih baik berinvestasi dulu atau kelola ilmunya dulu gitu. Oh, oke. Kenapa nggak dua-duanya sambil jalan? Ya, jadi biasanya learning by doing ya, Alia. Hmm. Tapi tentu untuk investasi pertama kali harus ada perhitungannya. Apalagi kalau kita masih belajar, ya jangan banyak-banyak, my friends. Kalau my friends punya uang, uangnya harus uang dingin ya.
jangan uang panas, atau misalnya uangnya mau dipakai buat anak sekolah, bayar sekolah, ya jangan dipakai buat investasi. Ya, jadi investasi itu benar-benar harus uangnya uang dingin yang nganggur atau idle. Dan kalau memang kita masih belajar, eh, yang pertama pasti kita harus tahu dulu, baca-baca dulu, nggak boleh benar-benar nol gitu ya, jangan dari nol. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu sedikit, udah ngerti lah kurang lebih, mau mulai investasi silahkan ya, langsung mulai investasi, join, tapi jangan semuanya. Misalnya my friends punya uang 10 juta, ya mungkin 1 juta dulu coba masuk investasiin. Ya, nanti begitu sambil sambil berinvestasi sambil belajar. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain ya, jangan berhenti pada pertanyaan my friends. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain, cari tahu jawabannya, makin lama makin tahu, feelingnya makin dapet, baru nanti pelan-pelan ditambah porsi investasinya. Seperti itu, Alia. Oke, berarti harusnya itu Mayfriends Burhanuddin udah bisa mencoba gitu. Mungkin kelola ilmunya ya dengan mencoba itu ya, Pak Johan. Betul, Kita learn by doing, kita trial and error. informasi kan sekarang gampang banget nih, my friends. Mau googling bisa, mau dari YouTube itu juga banyak banget. Atau misalnya langsung tanya ke teman-teman di MSI atau di Maybank. Ya, kira-kira investasi yang cocok untuk saya apa, instrumennya apa, terus mungkin tanya brosurnya atau flyernya atau fund fact sheet ya kalau reksadana namanya. Itu gampang banget gitu. Jadi informasi sekarang banyak banget, tinggal kita mau atau enggak nyari. Tinggal effortnya tadi, Alia. Kita mau atau enggak, berarti baik lagi ke niat dan tujuan ya, Pak Johan ya. Kalau kita mau tahu atau enggak. Setuju, setuju. Oke, mungkin aku mau nanya lagi, berarti apa sih dari Pak Johan kan udah 15 tahun nih, udah tau lah, bahkan juga udah sering membantu teman-teman Pak Johan sendiri pasti untuk memulai investasi journey-nya gitu. Dari Pak Johan ada tips and trick nggak untuk pemula, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan gitu, do's and don'ts-nya pada saat kita ingin memulai, dan ada kata-kata wejangan nggak dari Pak Johan untuk para Mayfriends yang mau memulai? Oke, ya pertama yang tadi ya saya udah sebutin semua, mungkin saya wrap up dikit. Yang pertama, tahu tujuan investasi itu kita mau ngapain sih sebenarnya. Kedua, kita kita punya bayangan berapa lama kita mau mencapai tujuan tujuan tadi. Baru ketiga, tentuin instrumen investasinya. Ya kita mau tahu, mau ada effort untuk belajar, untuk lebih tahu tentang apa yang kita investasikan. Nah, yang keempat nih, Alia, menurut saya nggak kalah penting gitu ya, adalah kita harus bisa apa ya, dengan kita tahu dengan kita tahu tadi semua gitu, kita bisa mikir, Alia, kira-kira investasi yang wajar itu seperti apa sih tingkat pengembaliannya. Jangan jadi mindsetnya harus benar dulu nih, my friends. Kalau investasi itu adalah sebuah perjalanan gitu ya, nggak ada tuh yang namanya sesuatu yang instan, yang kayak pasti untung ya, pasti cuan, itu nggak ada, my friends. Ya, kalau kalau yang pasti ada ya, misalnya bunga tabungan itu pasti ya, obligasi kuponnya ya itu pasti ya. Tapi kalau misalnya pasti cuan, investasi pasti cuan, pasti kaya gitu ya, pasti dapat financial freedom, pasti untung 2 kali lipat, ya itu nggak ada gitu ya. Jadi hati-hati sama uh, iming-iming financial freedom, cepat kaya, pasti cuan, itu hati-hati, my friends. Jadi my friends harus lebih waspada. Betul, dan mindsetnya harus benar bahwa yang namanya investasi itu adalah journey atau perjalanan. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, Alia ya, financial journey ya, betul ya? Iya. Financial journey ya. Hmm. Oke, oke. Jadi berarti yang pertama itu tadi sebenarnya udah kita harus mengetahui jenis instrumennya, kita juga mengetahui profil resiko kita dan tujuan juga ya, Pak Johan ya. Oke, jadi dari teman-teman Mayfriends, boleh dicatat tuh tadi apa yang Pak Johan tulis, dan aku mau ngingetin lagi kepada teman-teman Mayfriends yang ingin bertanya, masih boleh langsung tanya aja di kolom komentar, karena nanti akan ada bagi-bagi RDN, saldo RDN ke Mayfriends yang penanyanya paling bagus gitu. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya tadi udah selalu disinggung sama Pak Johan juga. Cuman selain
model-model tadi apa aja yang harus disiapkan oleh para pemula jika kita ingin memulai berinvestasi? Apa yang harus disiapkan untuk mulai berinvestasi ya, Betul. Alia ya? Ya, secara teknis udah pasti salah satunya adalah rekening gitu ya. Apakah itu rekening di bank ya, kalau misalnya reksadana harus buka rekening dulu, atau kalau misalnya mau investasi di saham ya harus buka RDN. Ya, nah untuk di MSI sendiri, my friends bisa langsung ke buka online ya, alias sekarang lewat aplikasi atau datang ke cabang Maybank terdekat untuk buka akun RDN-nya, untuk buka akun buka rekening dana nasabahnya itu di Maybank. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian ya tentu kedua harus ada uangnya ya. Kalau apa yang mau diinvestasiin. Nah, ini nih Pak Johan, uangnya. Tadi Pak Johan tuh sempat mention tentang uang dingin gitu. Mungkin beberapa dari my friends ada yang belum memahami dengan jelas nih uang dingin itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin seiring berjalan menjawab bisa dijelasin juga nih kembali definisi uang dingin itu apa. Iya, jadi uang dingin itu adalah uang yang memang kita persiapkan untuk investasi ya, my friends. Yang tadi saya bilang bahwa yang namanya financial planning, rule of thumb-nya gitu ya. Kalau misalnya kita punya pendapatan, itu dibagi-bagi. Nah, porsi investasi itu minimal 10%. Untuk konsumsi rumah tangga, untuk makan, dan sebagainya, itu maksimal 50% gitu ya. Nah, si 10% inilah yang tadi saya bilang uang dingin. Jadi nggak dicampur adukan dengan keperluan-keperluan yang lain, my friends. Ya, jadi jangan sampai nih kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Tapi karena kita juga mau investasi, kita udah yakin bakal untung gitu ya, kita pakai uang itu. Nah, hati-hati, my friends, karena yang namanya investasi itu juga ada risikonya, gitu kan. Jangan sampai nanti gara-gara berinvestasi kita kebutuhan jangka pendeknya justru nggak terpenuhi. Ya, jadi paling pertama itu tetap harus harus penuhi kebutuhan pokoknya dulu, Alia, ya, baru berinvestasi. Nah, kebutuhan pokok itu apa sih kalau di financial planning? Salah satunya dana darurat, my friends. Dana darurat tuh harus punya dulu. Kemudian utang jangka pendek itu harus dilunasi dulu. Ya, jangan sampai kita investasi tapi banyak utang, kan percuma. Ya, utang jangka pendek harus lunasi, kemudian dana darurat harus punya, kemudian jangan besar pasak daripada tiang gitu kan. Kebutuhan pokok terpenuhi terlebih dahulu, baru kita mulai investasi. Nah, itulah yang disebut uang dingin. Kalau misalnya kita belum punya uang dingin gimana? Ya jangan investasi. Segampang itu. Dilihat dulu kebutuhannya, lakukan budgetingnya sampai benar-benar semua kebutuhan kita terpenuhi, nggak punya utang jangka pendek, mulailah berinvestasi. Oke. Jadi pasti sudah terjawab ya teman-teman my friends, baik yang menanyakan juga tentang uang dingin dan banyak juga nih yang nanya tadi di questions tuh tentang alokasi, pembagian alokasi uang untuk berinvestasi itu harusnya seperti apa. Berarti sudah terjawab ya my friends, kalau kita harus memiliki at least 50% untuk kebutuhan sudah tercukupi ya Pak Johan, ya baru kita bisa mulai melakukan investasi. Betul. Oke. Ini sepertinya jadi banyak banget nih Pak Johan yang mau bertanya. Punya waktu kan kita. Banget. Kita masih punya waktu, jadi kita bantu untuk jawab-jawab pertanyaan aja kali ya Pak Johan. Pertanyaan tadi saya lihat juga banyak yang bagus-bagus. Oke, pertama kita coba tanya dari yang paling bawah deh. Kita lihat dari yang paling bawah. Oke. Investasi apakah yang paling aman dan bagaimana cara membuat investasi ini berhasil? Mungkin ya, jadi investasi macam-macam ya, my friends. Tapi yang jelas potensi imbal hasil itu berbanding lurus dengan potensi risikonya. Ya, pasti my friends sering dengar ya yang namanya high risk, high return. Ya, nggak ada tuh high return, low risk gitu kan. Maunya untung gede tapi resikonya kecil. Ya, itu nggak ada.
Biasanya kalau itu namanya investasi bodong, my friends. Ya, jadi yang resikonya, yang potensi imbal hasilnya gede, udah pasti resikonya juga gede. Ya, jadi yang paling aman tentu saya bisa bilang mungkin deposito atau obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu juga salah satu investasi yang paling aman karena dilindungi oleh undang-undang. Ya, eh, obligasi pemerintah itu surat utang pemerintah seperti ORI, Sukuk itu dilindungi oleh undang-undang pembayaran pokoknya pada saat jatuh tempo, pembayaran pokok dan pembayaran kupon ya, Ibu ya. Jadi mungkin jawabannya itu cara buat investasi yang berhasil, maksudnya mungkin biar nggak rugi gitu ya. Ya itu tadi kalau misalnya kita mau yang aman ya otomatis potensi kalau resikonya aman, resikonya kecil, potensi imbasnya juga relatif kecil. Tapi yang di tengah-tengah yang menurut saya reasonable enough ya mungkin untuk ibu yang nanya bisa coba atau melihat investasi di surat utang negara ya. Nah yang kedua kalau misalnya mau mau investasi di saham pun ya walaupun mungkin potensi imbal hasilnya tinggi, resikonya tinggi, gimana caranya supaya aman? Satu, panjangin jangka waktu investasinya, Ibu. Ya. Kedua, ya mungkin ini ya harus tahu dan yakin bahwa perusahaan yang kita investasikan itu memang perusahaan yang punya fundamental keuangan yang sehat. Iya, seperti itu Alia. Jadi karena resiko investasi itu bisa dikurangin, my friends, dengan jangka Riset. waktu investasi yang panjang dan juga riset. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Menjawab.